Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Kita lanjut di sini belajar tentang termodinamika teori kinetik gas ya teman-teman. Lanjut ke soalnya. Soal nomor 1. Kita punya 22 gram karbon dioksida, CO2 ya teman-teman. Kita tulis saja langsung, massnya sama dengan 22 gram. Dan kita punya massa relatifnya, MR-nya dari karbon dioksida itu adalah 44 gram per mol. Berada pada tekanan 1 atm, berarti P-nya adalah 1 atm, atmosfer. Nah, P-nya ini dijadikan Pascal teman-teman. Tinggal ngalikan 10 pangkat 5. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 tetap ya 10 pangkat 5 Pascal. Jika nilai R, langsung R-nya kita tulis 8,314 Joule per mol Kelvin. Tentukan volume gas tersebut, berarti V sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kita punya persamaan umumnya itu adalah PV sama dengan nRT. Karena yang ditanyakan adalah V-nya, volumenya, sendirikan volumenya. V sama dengan N kali R kali T dibagi dengan pressure, tekanan. Masukkan nilainya teman-teman. Kita masukkan nilainya ya. N-nya, molnya adalah molnya kita rubah dulu. Mol itu kita tulis di sini lah. Mol itu sama dengan mass dibagi MR. Nah, jadi ini kita bisa tulis mass per MR. Terus tetap ini ada R sama T. R kali T, terus ada pressure yang bawah juga ditulis kali pressure. Oke, lanjut ke value atau nilainya. M-nya adalah 22, tulis 22. Ini sudah sesuai ya, gram per mol sama gram. Berarti udah sesuai. 22 terus R-nya itu adalah 8,314. Selanjutnya temperaturnya, mana temperaturnya? Temperaturnya belum ketulis ini ya. Temperaturnya sama dengan 27 derajat Celcius dirupakan ke Kelvin ditambah 273. Itu berarti sama dengan 300 Kelvin ya teman-teman. Kali ini 300 berarti temperaturnya. Terus per MR. MR mana? 44 ya. Ini 44. Terus kali P, pressure-nya 10 pangkat 5 teman-teman. Oke, mana yang bisa kita olah? Sepertinya ini dicoret. Ini jadi 2, ini jadi 1. Selanjutnya kita tulis dulu aja 8,314 kali 3 per 2 terus kali 10 pangkat. Ini kan naik jadi 10 pangkat minus 5. Terus ini ada 2 nol, berarti 10 pangkat minus 3. Setelah kita kali dan bagi ini, itu hasilnya adalah 12,471. Terus kali 10 pangkat minus 3. Nah, hasilnya bisa semacam ini teman-teman. Satuannya itu sama dengan meter pangkat 3. Oke, selesai nomor 1. Kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 2. Gas dalam ruangan tertutup memiliki suhu awal T Kelvin dan rata-rata energi kinetiknya 2400 Joule. Kita tulis di mana ya? Sebelah sini deh. Jadi energi kinetik rata-ratanya itu sama dengan 2400 Joule. Dan laju efektifnya sekian, 30. Berarti V efektifnya sama dengan 30 meter per second. Jika suhu gas dinaikkan sehingga menjadi 4T, jadi kita tulis T2 itu sama dengan 4T1 ya, 4 kali. Tentukan perbandingan energi kinetik rata-rata gas akhir dan awal. Oke, kita cari. Energi kinetik
di sistem ini itu rumusnya adalah 3/2 kT. Ini energi kinetik. Terus kita punya kecepatan efektifnya, itu rumusnya juga sama dengan akar 3 kT per M0. Nih dua rumus aslinya. Nah selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah perbandingan energi kinetik rata-rata akhir dan awal, berarti EK2 ya per EK1 sama dengan, ini kan sama nilainya ya teman-teman. Jadi ini sama dengan perbandingan suhu aja, suhu 2 per suhu 1. Dan kita punya suhu 2-nya adalah 4 kali suhu 1. Ini suhu 1 ini ya. Suhu kedua itu 4 kali suhu 1. Sehingga kita bisa coret dan perbandingan energi kinetiknya adalah 4/1. Ini untuk jawaban yang A ya. A sudah ya. Selanjutnya energi kinetik rata-rata akhir. Oh, yang ditanyakan EK2. Nah, kita punya EK2 per EK1 itu kan sama dengan 4/1, atau tulis saja 4 yang ini tadi ya. Dan EK2 berarti ngitungnya adalah 4 kali EK1. Begitu teman-teman, 4 kali EK1. Dan kita tahu kalau EK1 itu adalah ini EK pertama ini teman-teman ya, 24. Jadi 4 kali 2400. Setelah dikalikan ini sama dengan 9600 Joule. Ini energi kinetik keadaan 2. Oke, berikutnya yang C, laju efektif gas akhir. Nah, ini juga perbandingan juga sebenarnya teman-teman ya. Laju ini ya, formulanya adalah ini teman-teman ya. Rumus untuk laju efektif. V efektif keadaan 2 per V efektif keadaan 1 itu sama dengan akar. Nah teman-teman, ini nilainya akan sama nih, K sama MO, 3K MO ini sama, sehingga ini sama dengan T aja teman-teman, tinggal T-nya aja ini yang berubah ya, karena di sini keadaannya dipicu oleh perubahan temperaturnya, sehingga ini adalah T2 per T1 di akar ya, dan itu sama dengan akar T2 nya adalah 4T1 per T1, T1 nya kecoret, sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, jadi V efektif 2 per V efektif 1 itu sama dengan 2. Dan kita bisa tulis kalau V efektif keadaan 2 sama dengan 2 kali V efektif keadaan 1. Masukkan aja nilainya. Ini kan V-nya yang keadaan pertama, jadi 2 dikalikan dengan 30. Dan jawabannya adalah 60. Satuannya adalah meter per second. Kita lanjut soal nomor 3. Suatu gas ideal ada dalam ruang tertutup dengan suhu T. Oke, suhu pertama T. Dan kecepatan partikel gas dalamnya adalah sekian. Oke, kita tulis V sama dengan 40 akar 3 meter per second. Di sini adalah V pertama berarti teman-teman ya. Ini V keadaan 1. Jika suhu gas itu dinaikkan menjadi 3T, jadi T2 itu sama dengan 3T1. Maka kecepatan partikel gas menjadi, nah yang ditanyakan adalah V2-nya sama dengan berapa? Kecepatan keadaan 2. Nah, seperti halnya tadi teman-teman, kita punya rumus V efektif itu. Rumusnya adalah akar dari 3kT per M0. Jadi ini akan selalu sama kan? Kita hanya memerlukan perubahan T aja berarti di soal ini, karena yang berubah hanya T-nya. Ya, yang berubah kan hanya T2 itu sama dengan 3 kali T1. Sehingga V keadaan 2 per V keadaan 1 itu sama dengan akar temperatur 2 per temperatur pertama. Sama dengan lagi akar
T2 nya itu adalah 3T1 dan ini adalah T1. T1 bisa kecoret dan ini berarti sama dengan akar 3. V2 berarti akar 3 kali V1. Masukkan nilai V1. Mana V1? Ini ya V1 nya. 40 akar 3 sama dengan akar 3 kali 40 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi ini 40 kali 3 dan 40 kali 3 sama dengan 120 meter per second. Oke, ini jawabannya teman-teman. Ini untuk soal nomor 3. Ya. Oh, satuannya kurang tepat, meter per second ya teman-teman ya. Nomor 3 sudah terjawab. Lanjut nomor 4 teman-teman. Dalam tempat tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Kita tulis itu sebagai T1 lah ya. T1 nya 27 derajat Celcius dirupakan ke Kelvin ya, selalu jadikan ke Kelvin. Berarti ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya lagi, apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 4 kali energi semula. Berarti EK keadaan 2 itu sama dengan 4 EK 1. Maka gas itu harus dipanaskan sampai suhu oke. Yang ditanyakan adalah T2 ternyata teman-teman, sama dengan berapa. Nah, mengingatkan lagi nih, energi kinetik itu rumusnya adalah 3/2 kali K kali temperatur. Ini rumusnya. Nah, yang berubah itu berarti hanya temperaturnya, karena K sama 3/2 ini kan konstanta. Sehingga kalau menulis perbandingan EK2 per EK1 itu hanya T2 per T1 aja kayak gini teman-teman. Dan kita tahu EK pertama sama dengan 4 kali, dan kita tahu kalau EK kedua itu 4 kali EK pertama. Ya. Kita tulis saja di sini. Berarti ini 4 EK1 per EK1 sama dengan T2 per T1. EK-nya bisa coret. Kita lanjut sebelah sini. Sekarang T-nya saya taruh di depan ya. T2 per T1 sama dengan 4. Berarti T2 sama dengan 4 kali T1. Dan T1-nya sudah ada di sini 300 ya. Berarti 4 kali 300. Dan setelah dikalikan dapatnya adalah 1200 Kelvin. Oke. Jawabannya ini 1200 Kelvin. Nah, kalau dijadikan ke Celcius misalnya ya, ditanyakan ke dalam Celcius, berarti dikurangi 273, berarti 1200 dikurangi 273. Kalau diminta ke Celcius ya teman-teman, dan setelah dikurangin ini adalah 927 derajat Celcius. Jadi teman-teman bisa ini aja Kelvin atau Celcius ini. Kalau pilihan ganda ya ikutin yang ada di pilihan ganda yang mana. Mungkin aja kan Celcius, mungkin aja. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 5. Di dalam ruang tertutup suhu suatu gas 127 derajat Celcius. Berarti kita tulis ini adalah T1 sama dengan 127 derajat Celcius. Dijadikan ke Kelvin itu ditambah 273, ini berarti 400 ya, 400 Kelvin. Tekanan 1,5 atm, tulis P1 sama dengan 1,5 atm. Dan volume 2 liter, V1 sama dengan 2 liter. Udah ya. Selanjutnya, jika suhu gas dinaikkan menjadi 327, berarti T2 sama dengan 327 derajat Celcius dijadikan ke Kelvin ditambah 273, ini sama dengan 600 Kelvin. Dan tekanan menjadi 3 atm, berarti P2 menjadi 3 atm. Maka volume gas menjadi V2 yang ditanyakan teman-teman. Nah, kita punya persamaan umumnya
itu sama dengan P1 V1 per P1 sama dengan PV per T, angkanya 2 semuanya. Nah, kita masukkan value-nya teman-teman. P1, mana P1? Oh ini 1,5 ATM. Dikalikan V1, V1-nya adalah 2 liter. Per T1, T1-nya adalah 400. Sama dengan P2-nya adalah 3. Terus V2-nya yang ditanyakan tetap ditulis. Terus T2-nya itu adalah 600 Kelvin, berarti ini 600. Kita bisa coret yang perlu dicoret ya, ini ternyata bisa dicoret. Terus 2 kali 1,5 kali 2 ini itu berarti 3 ya. 3 per 4 sama dengan 3 per 6 V2. Dan berarti ini menjadi kayak gini, 3 per 4 dikali, ini dipindah ruas, atas jadi bawah, bawah jadi atas, 6 per 3 dan sama dengan V2. Kita bisa coret nih, ini kan jelas kecoret. Terus 6 per 4 berarti ya, 6 dibagi 2 itu 3, 4 bagi 2 2, itu adalah V2. Dan setelah dibagi, 3 dibagi 2, V2 sama dengan 1,5 liter. Gitu ya teman-teman, ini jawabannya. Oke, nomor 5 selesai. Suatu gas ideal mula-mula volumenya V dan tekanannya 1,4. Kita tulis. P1-nya adalah 1,4 atm atmosfer. Jika suhu gas menjadi 5/3 T pertama, berarti T2 sama dengan 5/3 T1 dan volumenya menjadi 7/3, berarti V2 sama dengan 7/3 V1. Maka tekanannya menjadi, jadi yang ditanyakan adalah P2-nya sama dengan berapa. Itu ya teman-teman. Nah, kita punya rumusnya adalah seperti halnya ini tadi. Lengkap rumusnya. PV per T sama dengan PV per T. Yang depan saya isi angka 2, yang belakang angka 1. Karena ditanyakan P, sendirikan P berarti. P2 sama dengan P1, oke, dan dikali V1 per V2. Jadi V2 ini pindah ruas menjadi pembagi. Terus kali dengan T2-nya ini jadi atas, T2 per T1. Selanjutnya lagi kita bisa tulis P-nya 1 tetap, V1-nya itu tetap V1 per V2. V2 yang ini berarti ditulis ini teman-teman ya, 7/3 V1 dikali dengan T2 per T1. T2-nya ini 5/3 T1, 5/3 T1 per T1. Kita coret dulu ya, kita coret dulu yang bisa kita coret. Mana nih yang bisa? Ini jelas kecoret, ini jelas kecoret lagi. Dan ini menjadi P1 kali 1/7/3 kali 5/3. Selanjutnya kita bisa rubah lagi menjadi P1 kali 3/7 kali 5/3. Kita bisa coret ini tiganya teman-teman. Dan sama dengan P1 kali 5/7. Nah, P1-nya berapa? Ini 1,4 atm ini teman-teman. Jadi P2 sama dengan 1,4 kali 5/7. 1,4 dibagi 7 begitu sama dengan 0,2 teman-teman ya. 1,4 dibagi 7 itu adalah 0,2 dikali 5. 0,2 dikali 5 itu sama dengan 1 atm berarti. Nah, ini jawabannya. Jadi pressure keadaan 2 itu sama dengan 1 atm. Oke, selesai 6 nomor ini. Sepertinya cukup untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman paham semuanya ya. Dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi video yang lainnya. Thank you.